Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da amma ba'd. Anak sekalian, berjumpa lagi pada kajian kitab Bulughul Maram. Bagi anak-anakku sekalian, silakan segera ambil kitabnya. Ini kitab Bulughul Maramnya. Untuk pertemuan kali ini kita sampai pada Babul Aniyah atau hadis yang ke-18. Tolong simak baik-baik, dikasih makna, diperhatikan agar bisa paham betul apa yang kita pelajari pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Aniyati, ai hadza utawi iki iku babul aniyati, bab nerangake wadah. An Hudzaifah diriwayatake saking Hudzaifah Ibnil Yamani radhiyallahu anhuma, qala ngucap sapa Hudzaifah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasrabu aja padha ngombe sapa sira kabeh fi aniyati dzahabi, ing dalem wadah kang digawe saka emas, wal fiddati lan perak. Jadi kita umat Islam dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakan emas dan perak sebagai peralatan makan ataupun peralatan minum. Jadi untuk makan minum jangan menggunakan mangkok, jangan menggunakan piring dari emas atau perak. Demikian juga untuk digunakan menjadi gelas, dijadikan menjadi teko, ceret. Nah itu jangan gunakan alat minum dan alat makan kita yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu lan aja padha mangan sapa sira kabeh fi sihafihima, ing dalem pira-pira piringe zahab wal fiddah. Kenapa alasannya Nabi kok melarang kita menggunakan alat-alat makan minum dari emas dan perak? Alasannya karena fa innaha karana setuhune zahab wal fiddah iku lahum kedue kufar fid dunya ing dalam donya, walakum lan kedue sira kabeh fil akhirati ing dalam akhirat. Karena alat-alat makan minum yang terbuat dari emas dan perak itu biasanya digunakan oleh orang-orang kafir. Orang Islam di dunia nggak boleh memakainya, dan itu akan menjadi alat makan minum kita besok di akhirat. Itu yang menjadi alasan kenapa Nabi melarang kita menggunakan gelas, piring, ceret, teko dan sebagainya, talam dan sebagainya untuk peralatan makan. Sekarang kalau untuk hiasan gimana? Boleh. Kita punya ceret dari emas, dari gelas dari emas. Kalau untuk hiasan boleh. Tapi yang nggak boleh adalah untuk makan dan minum. Hadis berikutnya, hadis yang ke-18. Wa an Ummi Salamah lan diriwayatake saking Ummi Salamah radhiyallahu anha, qalat ngucap sapa Ummi Salamah, qala wasdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi utawi wong yasrobu kang ngombe sapa alladzi fi ina'il fiddati, ing dalem gunakake wadah sangka perak, iku inama yujarjilu, angin pestine nyuwaraake gembrojoke banyu sapa alladzi fi batnihi ing dalem jero wetenge alladzi naro jahannama, ing genine neraka jahannam. Muttafaqun den sepakati apa alihi ing atase hadis. Artinya orang yang makan atau minum menggunakan gelas ataupun piring dari emas maupun perak, itu Nabi menggambarkan pasti masuk surga, pasti masuk neraka ya, pasti masuk neraka.
Kenapa digambarkan dengan innama yujarjiru fi badnihi naro jahannam? Jadi hakikatnya dia di dunia sudah mempersiapkan diri untuk memasukkan. Jadi aslinya jarjaro itu suara air yang digusurkan, kadang muncul suara gemurujuk gitu ya. Nah, cuma ini yang digerujukkan ke situ bukannya air, tapi api. Jadi seperti timah yang membara digerujukake ke dalam perutnya. Jadi hakikatnya orang yang makan minum menggunakan peralatan dari emas dan perak diancam masuk neraka jahanam. Karena itu kita umat Islam jangan ikut-ikutan tertarik untuk ikut menggunakan piring dari emas, gelas dari emas untuk peralatan makan minum. Kenapa? Di balik itu sebenarnya makan dan minum menggunakan piring dan gelas dari emas adalah bentuk kesombongan. Oke, kita lanjutkan hadis yang ke-20. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ngucap sahabat Ibnu Abbas qala dawuh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tubiha ing dalem nalikane wis disamak. Disamak itu kotoran kulit itu sudah digosok dengan sesuatu yang keset atau yang kasar agar lendir-lendirnya hilang. Itu namanya disamak. Apa alhihabu kulit fakot tahura mongko temen wis suci apa ihab. Jadi kulit-kulit itu apabila sudah disamak, ada teknik tersendiri ya cara menyamak. Biasanya itu kulit dibentangkan, bagian dalam yang kotor ada sisa-sisa lemak, ada sisa-sisa kulit daging, itu semuanya dibersihkan, dikerok atau dibersihkan, kemudian dijemur. Nah itu sudah suci. Akhrajan ngetokake ngati sapa muslimun imam muslim wa indal arba'ati lan iku ing dalem sandingi riwayat imam papat utawi dawuh ayuma ihabin iku endine wae kulit dubiha kang wis den samak apa ihab. Jadi anak-anak sekalian, semua jenis kulit hewan baik yang halal dimakan maupun tidak halal dimakan, kulitnya bisa dimanfaatkan dengan cara dibersihkan lendir-lendirnya, dibersihkan kotoran-kotorannya di bagian dalamnya, kemudian setelah itu dikasih di tempat yang panas biar kena sinar matahari bisa kering. Nah itu menjadi suci ya, tidak menjadi halal. Jadi misalnya kulit kambing mati misalnya, kalau kambingnya sudah disembelih asli halal dan suci, tapi ada kambing mati atau kerbau mati atau sapi mati bukan karena disembelih, itu seandainya kulitnya dikeleti kemudian disamak, itu kulitnya boleh dimanfaatkan, suci, tapi tidak halal untuk dimakan ya. Jadi yang sudah disamak dari hewan yang tidak disembelih itu bisa suci, atau dari hewan yang tidak halal dimakan, misalnya ada harimau atau mungkin karena punya kesayangan ular misalnya, ular kan nggak halal dimakan, harimau nggak halal dimakan, kulit gajah juga nggak halal. Itu misalnya dari harimau ada singa mati kemudian dikuliti, kulitnya disamak, maka kulitnya itu jadi suci, boleh dipakai, dibuat baju, dibuat sabuk. Atau misalnya kulit buaya haram dimakan, tapi kulitnya ketika dia mati kemudian disamak boleh digunakan, dimanfaatkan. Misalnya untuk sajadahan sholat pun boleh, sajadah kulit macan kan ya sewangar, boleh suci, cuma nggak boleh dimakan. Ya ini ada pengecualiannya ya kecuali untuk dua hewan yang asli najis. Apa itu? Anjing dan babi. Anjing, babi, celeng, kemin satu nggale. Nah itu ya meskipun disamak ping 1000 memang asli najis yang nggak bisa suci. Jadi untuk hewan yang halal dimakan, untuk hewan yang tidak halal dimakan, kulitnya kalau sudah disamak menjadi suci. Nah gitu.
Wa an Salamata, dilanjutkan hadis yang ke-22. Wa an Salamata dil Muhabbiki radhiyallahu an. Kala ngucap sapa Salamah. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba wujulutil maitati, utawi nyamak kulite batang iku tuhuruha, dadi sucine julut. Jadi kulit-kulit hewan itu apabila sudah disamak maka menjadi suci. Dipakai untuk sholat pun tidak membatalkan sholat, tapi sudah harus disamak. Sohaha milang sohayu ngati sopa Ibnu Hibban. Lanjutkan hadis yang ke-23. Wa an Maimunah talan diriwayatake saking Maimunah radhiyallahu anha, qalat ngucap sapa Maimunah, marra wis lewat sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisatin kelawan ketemu wedhus, ya juruna kang padha nyeret utawa nglarak sapa kaum ha ing satin. Suatu ketika Nabi melihat ada orang yang menarik-narik bangkai kambing mau dibuang tentu saja. Faqala dawuh sapa Nabi, lau ahal tumbuk yo ngalap sapa sira kabeh iha baha ing kulite satin. Nabi kemudian menyampaikan, mbok ya itu kulitnya itu dikuliti, dikeleti, dimanfaatkan kulitnya. Kan bisa gunakan untuk sajadah, digunakan untuk hiasan dinding dan sebagainya. Maksudnya itu bisa dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan. Faqalu nuli padha matur sapa kaum, innaha setuhune satin iku maitatun batang. Nabi ini mati bukan karena disembelih, ini bangkai. Faqala nuli jawab sapa Nabi, yutahiru bisa nucekake ha ing ihab apa almau banyu wal qaradu lan godhong akasia. Ya. Ahraja ngetake ngati sapa Abu Dawud wa Nasa'i. Jadi cara menyamak waktu itu bagi orang-orang Arab ya, karena daerah sana itu kan daerahnya kering panas. Jadi setelah kambing atau bangkai hewan yang mati itu dikuliti, maka kulitnya dibersihkan dengan air dan daun akasia. Daun akasia itu digunakan untuk menggosok. Ya, karena di sana kan ngulik dong jati orang mungkin ono ya. Jadi tidak harus daun akasia, daun apapun yang kasar yang bisa digunakan alat untuk membersihkan. Kalau di sini mungkin memakai daun-daun jati pun boleh, memakai daun-daun bambu pun boleh. Karena di Arab kan nggak mungkin ada tanaman bambu kan. Nah, karena itu yang ada di sana waktu itu yang paling banyak ya daun akasia itu. Maka daun akasia yang kering itu digunakan untuk menggosok. Artinya meskipun Nabi di hadis menyatakan wal qaradu itu daun akasia, maka tidak harus menggunakan daun akasia. Daun-daun yang lain pun boleh. Atau kalau sekarang bahkan pakai bekas-bekas tembikar pun boleh. Atau sekarang yang sudah lebih modern, diamplas saja lebih cepat. Pakai mesin pengamplas cepet ya gitu. Jadi itu teknik zaman kuno. Teknik sekarang boleh diamplas pun boleh. Yang penting kotorannya hilang. Setelah itu dicuci pakai air. Setelah itu ya biasa disinarkan di sinar matahari agar menjadi kering. Setelah itu kulitnya boleh dimanfaatkan. Jadi Islam itu selalu menjadi jalan keluar. Selalu memberi jalan keluar, nggak usah khawatir. Islam itu selalu memberi kemudahan. Tuan Abi Salabata, dilanjutkan pada hadis yang ke-24. Wa Nabi Salabata lan diriwayatkan sang Abi Salabah Al-Husani radhiyallahu anhu kala ngucap sapa Abi Salabah, qultu ngucap ingsun ya Rasulullah, inna sedune kita iku bi ardi qaumi ahli kitabin ing dalem bumine kaum ahli kitab. Jeung Nabi kami hidup di negara orang-orang non-muslim. Orang-orang non-muslim, di negaranya orang-orang Nasrani, di negaranya orang-orang Yahudi, atau di negaranya yang lain. Afana kulun ana ta kena mangan sapa kita fi aniyatihim ing dalem gunakake pira-pira wadahe kaum ahli kitab. Nabi kami hidup di negara orang non-muslim.
bolehkah kami makan minum menggunakan piring mereka, menggunakan gelas-gelas mereka, menggunakan teko-teko atau ceret kendi mereka, boleh nggak Nabi? Kala dawuh sapa Nabi, jawabannya Nabi apa? La takulu aja padha mangan sapa sira kabeh fiha ing dalam aniyatihim. Jadi kalau bisa ya kamu punya piring sendiri, nggak usah pinjam miliknya mereka, nggak usah menggunakan miliknya mereka. Selama kamu punya alat sendiri, piring sendiri. Nah kalau jajan ya gimana? Ya mungkin bawa piring sendiri atau sekarang sistemnya bungkus, nanti di rumah dimakan di piring sendiri. Kalau bisa jangan menggunakan piring dan gelas mereka. Illa alla tajidu, kejaba yen toh ora nemu sapa sira kabeh ghairoha ing seliyane aniyatihim. Terkecuali kalau kalian tidak punya piring, nggak punya gelas. Akhirnya mau nggak mau ya harus menggunakan piring gelas mereka. Maka cara menggunakan gelas piring mereka, Nabi memberi jalan keluar. Bagaimana caranya? Falsilu mongko ngumbao sapa sira kabeh ha ing aniyatihim wa kululan mangan sapa sira kabeh fiha ing dalem aniyatihim. Cara menggunakan peralatan orang-orang non-muslim ketika kita mau memakainya untuk makan minum, maka tidak boleh langsung dari sana, tapi harus kita bersihkan ulang. Jadi harus dibersihkan ulang, dicucikan ulang, baru boleh kita pakai. Nah gitu. Muttafaqun dan sepakati paling atas hadis. Lanjut hadis yang ke-25. Wa an Imran lan riwayat saking Imran bin Husainin radhiyallahu an. Apa ana Nabi sallallahu alaihi wasallam setune Kanjeng Nabi wa ashabahu lan pira-pira sahabate Nabi iku tawadhu padha wudu sapa Nabi wa ashabahu min mazadati imraatin saking gunakake gembese wong wedok musyrikatin kang musyrikah. Muttafaqun disepakati apa paling atas hadis fi hadisin ing dalam suci hadis tawilin kang dawa. Lah hadis ini menguatkan hadis di atasnya tadi, bahwasanya kita menggunakan peralatan-peralatan orang non muslim boleh. Kalau peralatan makan minum sebaiknya kita cuci dulu. Tapi kalau bukan peralatan makan minum, misalnya gembes, misalnya drink, misalnya tangki dan sebagainya, nggak perlu untuk kita cuci, langsung dipakai. Nabi pun pernah wudu, sahabat pun pernah wudu dengan menggunakan majadah. Majadah itu gembes. Jadi sesuatu anakmu jadi jenengi majadah. Majadah itu artinya gembes. Nah, itu keren kok. Namanya siapa? Nur majadah. Nur itu cahaya, majadah gembes. Berarti cahaya gembes. Nah, jadi Nabi pernah wudu menggunakan gembesnya orang. Tahu gembes ya? Drigen, kalau nggak drigen, nggak tahu gembes drigen, nggak tahu drigen lagi apa namanya itu? Ya drigen, orang mengenalnya drigen ya, drigen atau gembes. Musyrikatin kan musyrik, bahkan musyrik bukan orang ahli kitab, orang musyrik boleh menggunakan. Wa an Anasin, hadis yang ke-26 terakhir dari hadis ini, dari bab aniyah. Wa Anas bin Malik lan riwayatake saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu apa anna qadahan Nabi setuhune wadahe Kanjeng Nabi iku inkasaro pecah karepe dhewe apa qadah. Jadi bukan dipecah tapi inkasaro itu dengan sendirinya ndelalah pecah sentet. Fatahu dan ngalap sapa Nabi maka nasyabi ing dalem panggonane sentetane utawa nggon sigarane silsilatan ing rantai min fiddatin saking perak. Ahraja ngetake nganti sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Jadi pada hadis yang terakhir ini menjelaskan penggunaan emas atau perak asal kadarnya lebih sedikit daripada peralatannya itu boleh. Jadi Nabi itu punya peralatan mungkin dari besi atau mungkin dari apa ya? Dari kayu, tapi karena pecah sedikit sentet ya, bukan pecah sentet oleh Nabi itu ditambal atau ditutup, ditaleni dengan rantai dari
perak itu diperbolehkan. Artinya penggunaan emas dan perak itu hanya sebagai hiasan misalnya boleh. Jadi gelas ada motif kembangnya dari emas atau perak. Nah itu boleh, bukan keseluruhan. Kalau keseluruhannya terbuat dari emas atau piring keseluruhan dari emas, kita kembali pada hadis yang pertama tadi, itu diharamkan oleh Nabi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.